Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana amurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jadi mentalkin Pak Sulaiman itu membisikkan ke telinganya, Pak, dengan ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, udah. Pak Sulaiman kemudian kembali, ya, yang mementalkin tadi, kembali, kemudian kita lihat ekspresinya. Apakah ada respon atau enggak? Kalau orang koma sih enggak ada respon biasanya, Mas, ya? Mas Tur, kalau orang koma udah enggak ada respon ya biasanya. Itu yang sering terjadi. Kalau orang koma, ya biasanya enggak ada respon. Cuman enggak apa-apa, kita coba untuk talqin, ya. Kalau kita lihat belum ada ekspresi, ya ini kalau istilahnya sadar ya, Bang, dalam keadaan alami, ya dalam keadaan alami, ngap-ngapan sudah, ya loh. Nah, dalam keadaan alami, belum ada respon mengikuti ucapan kita, kembali ingatkan, diikutin walaupun lirih, ya lirih, begitu, udah kita diem, dibiarkan aja, ya dibiarkan. Jangan lagi kita talqin. Paham ini prosesnya ketika mau memandikan apa yang perlu dikerjakan, ya. Pertama, hal yang perlu kita perhatikan, siapa saja sebenarnya orang yang bisa, ya, dan berhak untuk memandikan si mayit, ya. Tentunya yang pertama adalah yang diutamakan keluarga terdekatnya. Keluarga terdekat. Kalau misalkan yang meninggal adalah ayah kita, maka kita sebagai anak yang memandikannya. Nah, kalau kemudian kita meninggal tidak punya anak, maka paman saudara kita, sanak saudara yang memandikan. Kalau kita meninggal sebagai anak, maka bapak yang paling berhak untuk memandikan. Ya, paling berhak untuk memandikan. Baik. Nah, kalau si mayit itu kukunya panjang, maka yang perlu kita perhatikan sekarang adalah anggota tubuhnya dulu. Kalau kukunya panjang, kita potongin. Ya, kita potongin. Kumisnya juga panjang, enggak apa-apa dicukurkan. Kenapa? Enggak apa-apa, cukur habis. Ya, enggak apa-apa dicukur habis. Jenggotnya enggak usah. Nah, jangan lupa aurat ini harus tertutup semuanya, ya, kecuali mungkin kepala, bagian dada, dari dada ke kepala, ya. Itu enggak apa-apa dibuka. Ibaratnya sudah semua selesai, pakaian juga sudah dilepas, ya, sambil di persendiannya seperti tadi, diinikan lagi, dilemaskan, ya, dilemaskan. Ya, belajar tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh ahlinya. Diremes ini jadi ayam kremes. Sekarang yang perlu kita persiapkan yaitu adalah untuk membersihkan mulut dan hidung serta telinga. Pakai apa? Pakai kapas atau cotton bud. Jadi tadi sudah kuku segala macamnya, ya kan? Kemudian hidung, telinga sama mulutnya udah selesai, baru kemudian bagian luka. Ya, bersihkan yang masih ada lukanya. Kalau lukanya kering, maka mau nggak mau kita biasanya harus pakai sabun. Ya, harus pakai sabun. Proses berikutnya, ini sudah selesai tadi, istinja. Apa istinja? Membersihkan perut atau cebok. Nah ini caranya kemarin gimana? Ada yang masih ingat? Dengan cara didudukkan. Nah, setengah, nggak usah duduk full. Berapa? 45 derajat lah. Kurang lebih 45 derajat. Sembari ditekan perut. Ingat, aurat masih harus tertutup, ya. Nah, gimana cara nekan perut? Caranya mudah. Cara nekannya cukup begini saja. Nah, enggak usah diurut.
Iya, ditekan saja. Nah, pelan-pelan. Ya, nanti di sebelah sinilah juga. Nah, itulah kenapa tim pemandian itu harus pakai masker. Nah, ini pada keluar nih. Kotorannya itu. Nih, kotoran pada keluar nih. Nah, ini juga harus kita bisa jaga ucapan. Bau amat. Nah, itu enggak boleh itu. Proses mewudukan dimulai dengan apa? Dimulai dulu dengan mencuci telapak tangan. Ya, sambil mengucapkan bismillah. Ya, mencuci telapak tangannya. Kemudian telapak kirinya juga seperti itu. Nah, harusnya kan berkumur-kumur. Ya, maka ini cukup membersihkan mulutnya saja. Nah, seperti tadi. Nah, kemudian hidungnya juga. Nah, itu kalau kita memandikan benar, maka kita harus masuk. Ya, jari kita dimasukin sedikit, Pak, ke lubang hidungnya, karena kan kita pakai apa namanya? Sarung tangannya. Nah, jadi dibersihkan betul-betul, baru kemudian dikeluarkan airnya. Iya. Ya, dikeluarkan airnya. Oke. Sesudah itu wudhu seperti biasanya. Selesai? Nah, selesai ini proses wudhu. Maka sekarang kita masuk ke proses memandikan. Memandikan ini ada tiga fase. Ada tiga fase. Fase yang pertama ya nanti adalah pakai air sabun atau yang dicampur dengan air bidara. Ya, proses yang pertama pakai air sabun atau yang dicampur dengan air bidara. Oke. Kemudian yang proses kedua pakai air biasa. Air yang tidak dicampur dengan apa-apa. Baru yang ketiga air yang dicampur dengan kapur barus. Baik. Ya, nah sekarang prosesnya adalah yang pertama kali mencuci kepala dan muka. Ya, pakai air sabun tersebut. Ya, sebenarnya diguyur ya. Nah, ingat ketika mengguyur yang perlu ditutup adalah bagian hidung dan mulut agar tidak masuk air. Jadi muka dan kepala sudah, prosesnya itu membasuh anggota tubuh bagian kanan yang atas. Ya, yang atas terus. Nah, itu sambil terus digosok-gosokin ke badan. Ke seluruh badan. Baru sekarang ini kan bagian kanan di atas. Jadi bagian kanannya ada di atas ya. Bagian kanan yang di belakang, yang di bawah. Jadi dimiringin. Nah, cara miringin itu Pastor yang tahu tadi. Ingat, ada satu orang yang tetap menutup auratnya. Kalau sudah anggap seperti itu, sekarang bagian kiri atas atau bagian kiri depan lah. Oke. Sekarang angkat begitu, baru kemudian dimiringkan. Nah, sudah ya, ini pakai pakai sabun sudah, pakai daun bidara juga. Nah, sekarang yaitu adalah membilasnya pakai air bersih yang biasa atau pinggang nanti. Nah, oke, agak ke sini aja nih Pak. Oke, dah. Nah, jadi kapas itu sebenarnya nutupin ya. Nutupin kemaluan sama nutupin dubur nanti. Ya, oke. Nah, sekarang mulai untuk mengkafankan. Sebelum ke situ, ya saya ingin menjelaskan kain kafan ini adalah wajib untuk kita berikan kepada si mayit. Ya, sebagai bentuk penghormatan juga nih. Nah, kain yang terbaik itu adalah warna putih. Ya, warna putih. Walaupun kalau misalkan qadarullah enggak ada, boleh sebenarnya kain warna apapun. Ya, beberapa sahabat juga ada yang memakai warna hijau, ya, dan lain sebagainya. Nah, cara membungkusnya, bungkus dari bagian kanan dulu, Pak. Oke, bungkus dulu, Pak. Sambil betul, nanti diangkat. Oke. Dikencengin cara bungkusnya. Oke, sudah. Baru kiri dulu. Nah, sebelum ke situ kita tarik yang ini. Nah, jadi tadi kain yang menutup aurat kita tarik lewat atas. Oke dah. Nah, sekarang sudah kita proses untuk mensolatkan. Nah, selanjutnya tata cara sholat. Sholat jenazah itu sebagaimana umumnya tidak seperti sholat kita melaksanakan sholat umumnya. Hanya pakai takbir.
ya memakai takbir. Ada 4 takbir nanti untuk memasukin si mayit. Sisi kiri kanan kan? Pokoknya di kiblat, Pak. Ini kan kita kiblat ke sana. Kebanyakan kalau umum kanannya. Apanya di kanan? Enggak, di sebelah sini. Di bagian karena kan miring ke kanan, jadi bagian depan. Ya, ke arah kiblatnya. Kepala di sini. Kepala di sini. Ya. Pokoknya mayit itu nanti miring ke kanan mengarah kiblat. Ya, mengarah kiblat. Taib. Ini adalah jenis kedua. Ya, disebut dengan syak. Ya, disebut dengan syak. Dipanggil mayit. Syak ini memang kubur mundur kok. syak ini jarang dipakai oleh kaum muslimin karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Allah lana wasyaku li ghairina. Liang lahat itu yang ke depan itu adalah untuk kita sebagai kaum muslimin. Tapi syak ini adalah untuk orang selain kaum muslimin. Ya, ini yang biasa dipakai di zaman dulu. Ya, di zaman dulu. Tapi ini bisa dipakai ketika kapan? Ketika memang kalau qadarullah masyafal kondisi tanah itu Nah, ini seberapa baik, pada kesempatan kali ini hanya sebatas untuk sebagai penutup ya pada kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelancaran pada kita pada hari ini ya kita bisa melaksanakan tadi kegiatan untuk mengulang materi kepengurusan ya dari jenazah ya kepengurusan jenazah kita telah belajar tadi mulai dari proses kita menghadapi seseorang itu ketika sakaratul maut sampai pada proses kita menguburkannya. Nah, jadi itulah beberapa proses yang perlu kita pahami dan kita ketahui serta kita bisa mengamalkannya ketika kita harus menghadapi ya seseorang atau keluarga misalkan yang akan meninggal dan juga nanti kemudian mereka akan meninggal dan hakikatnya kita pun pasti ingin ya diurus oleh orang-orang yang juga memahami bagaimana cara mengurus jenazah dengan baik dan benar tentunya sesuai dengan syariat Islam atau tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya gambaran yang mengurus yang sebenarnya tidak terlalu susah, ya begitu juga tidak terlalu ribet. Tinggal bagaimana kita mengilmuinya, kemudian bisa mengamalkannya. Nah, maka mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya walaupun ini pengamalannya jarang ya. Tidak setiap hari, tidak pula setiap bulan ya. Jadi pengamalannya ini kalau memang eventual ya. Eventual kalau memang lagi ada momen dan event yang memang mengharuskan kita untuk bisa mengamalkannya. Namun bukan berarti kita tidak butuh terhadap ilmu tersebut. Ya, tetap kita perlu mengilmuinya dengan baik, dengan saksama. Tinggal ketika kita kemudian betul-betul menghadapi event tersebut atau momen tersebut, maka kita tidak lagi bingung dalam pelaksanaannya. Itu saja mungkin ya pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita mudah-mudahan ada kesempatan lain ya kita bisa mengulang kembali praktik ini dan menjadi ilmu yang semakin mudah kita untuk kita pahami dan mudah untuk kita ketahui. Kemudian selanjutnya ingin kembali menyampaikan kembali insya Allah pada pekan depan kita kajian seperti biasa pada hari Ahad Minhajul Muslim. Hari Sabtunya insya Allah nanti kajian ya di pondok kita di pondok MJA bersama Ustadz kita semua guru besar kita yaitu Ustadz Firanda. Ya insya Allah nanti hari Sabtu
Silakan bagi para jamaah dan keluarga sekalian yang ingin berhadir, silakan untuk bisa datang lebih awal, ya, datang lebih awal agar bisa mengikutinya dengan nyaman, dengan mudah. Insya Allah seperti biasa kita mulai di sekitar jam 9, ya, jam 9 pagi sampai nanti selesai. Insya Allah bersama Ustadz kita, Ustadz Firada Ardinja, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan dan mudahkan juga rencana pekan depan, dan hari Ahadnya kita kajian seperti biasa insyaallah di Minhajul Muslim. Itu saja mungkin pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan, maka murni itu dari kekurangan dalam diri kita, dan jika ada hal yang bermanfaat dari kebaikan maka itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam besok sebagaimana kajian kita biasa, yaitu di dalam kajian tauhid, ya, di dalam kita. Selanjutnya ingin menyampaikan juga perhatian, ya, kepada seluruh jamaah untuk bisa semakin memperbaiki diri, ya, di dalam majelis ilmu, khususnya memperhatikan adab-adabnya, ya, khususnya memperhatikan adab-adabnya, sehingga nanti di dalam majelis-majelis ilmu yang kita hadiri itu benar-benar menjadi bermanfaat buat kita, karena ilmu itu kita yang mendatangi ilmu, bukan ilmu yang mendatangi kita. Dia akan mudah kita dapatkan ketika kita datangi, ketika kita juga dalam keadaan yang terbaik, ya. Kalau kita tidak dalam keadaan terbaik, ya, juga setengah-setengah, maka dapatnya juga setengah-setengah, bahkan malah tidak dapat sama sekali. Sampai-sampai para salaf itu ada yang mengatakan, ya, sampai-sampai para salaf mengatakan, engkau betapa banyaknya engkau menggunakan usaha dan kerja kerasmu dalam ilmu, ya, semua sudah engkau kerahkan, tapi justru sedikit ilmu yang akan didapatkan. Artinya apa? Ilmu itu memang hakikatnya susah untuk kita dapatkan. Seluruh usaha kita, kerja keras kita, dan apa yang kita miliki pun semuanya sudah kita kerahkan, semua kita sudah habiskan, tapi tetap sedikit yang akan kita dapatkan. Lalu bagaimana kalau kita tidak mengarahkan dan tidak mengusahakan sama sekali? Maka sangat nihil akan kita mendapatkan ilmu tersebut. Maka, ya, sebagai perhatian saja, pengingat kepada kita semua, adab kita masing-masing di dalam majelis ilmu perlu kita tingkatkan, perlu kita perbaiki, ya. Baik-baik kita menyimak ilmu tersebut, baik-baik kita menyimak apa yang disampaikan, sehingga kita juga mudah untuk mendapatkan dari ilmu yang disampaikan, dan kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan. Mendapatkannya saja susah, apalagi mengamalkan. Kita mengerahkan semua yang kita miliki, itu yang kita dapatkan sedikit. Maka mengamalkan lebih sedikit dari itu. Ya, lebih sedikit dari itu. Lalu kalau kita tidak mengerahkan semua yang kita miliki dalam ilmu, tidak akan pernah kita bisa mendapatkan ilmu tersebut, apalagi mengamalkan. Ya, itulah makanya kenapa ilmu itu ilmu yu'ta ilaihi wala yu'ta. Jadi ilmu itu hakikatnya, mohon maaf, ilmu itu didatangin, bukan ilmu yang mendatangi kita. Ya, bukan ilmu yang mendatangi kita. Itu saja mungkin pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, ya, di dalam kebaikan, dan keistiqomahan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kita juga di dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya nanti jika ada mungkin pengumuman, ya, dari para panitia, saya cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita turun ke kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.